Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Technoware. Salah satu upaya untuk menjaga kebersihan udara di area kabin pada sebuah kendaraan adalah dengan melakukan perawatan berkala pada sistem pendinginan atau AC ya. Nah, salah satu komponen kebersihan udara dalam sebuah kabin yaitu adalah filter kabin atau sering disebut filter AC. Nah, kali ini saya bagikan tutorial cara mengganti filter kabin pada Honda Civic FD ya. Nah, kebanyakan pada umumnya letak dari filter kabin itu adalah dibalik dari konsul atau dashboard depan ya. Nah, ini saya udah berada di dashboard depan Honda Civic FD. Nah, letak filter kabinnya itu ada di belakang sini ya. Nah, tentunya sebelum teman-teman mengganti, yang harus disiapkan adalah part atau filter penggantinya ya, atau replacement partnya. Nah, ini saya udah siapkan penggantinya. Bebas ya teman-teman, mau merek apapun banyak ya di pasaran. Ada yang putih, ada yang agak kehitaman ini. Nah, ini hitam ini bukan karena kotor ya, karena yang saya beli ini adalah tipe yang mengandung karbon ya. Karena perlu diketahui bahwa zat karbon aktif itu berfungsi untuk mengurai bau-bauan ya. Jadi bisa sedikit membantu untuk mengatasi masalah bau-bau pada hawa di kabin dalam sebuah kendaraan ya. Nah, sebelum kita ganti, jadi kita harus membuka dulu laci depan. Nah, ini barang-barangnya kita singkirin dulu biar nanti lebih mudah pada saat penggantian atau melepas dari dashboard ini ya. Ini banyak banget nih, kayak laci Doraemon, apa aja masuk ya. Kita bersihin dulu. Nah, tentunya timbul pertanyaan, berapa kali sih kita harus mengganti filter kabin atau filter AC pada kendaraan kita? Ya, jadi untuk standarnya sendiri biasanya berkisar antara 10.000 sampai 15.000 km atau setiap 6 bulan sekali ya untuk anjurannya ya. Karena agar terjaga kebersihan di udara di dalam kabin kita ya. Sebenarnya sih bisa ya, nggak harus kita ganti baru. Apabila memungkinkan masih kita semprot pakai kompresor itu nggak masalah ya. Tapi kalau memang udah sangat kotor ya, alangkah baiknya kita ganti yang baru ya, mengingat harganya juga relatif murah dan cukup terjangkau di pasaran ya. Langkah selanjutnya untuk mengakses jalur filter udara, filter kabin di sini, teman-teman nggak perlu melepas laci ini secara keseluruhan ya. Jadi teman-teman cukup melepaskan kaitan di sisi kanan kiri dari laci atau konsul ini ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah menekan bagian sisi kiri dan sisi kanan sini secara bersamaan ya dengan kedua tangan. Kita pegang bagian sisi kiri dan sisi kanannya secara bersamaan ya. Jadi ini kita ketakkan ke sisi dalam ya, seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini udah lepas ke bawah. Nah, ini ada bagian semacam stabilizer yang lepas ya. Nanti ngikutnya ke sini, jangan lupa nanti dipasang kembali. Nah, ini ada pengaitnya nanti ke sebelah ini ya. Nah, filter kabin sendiri letaknya di sini ya. Nah, filter kabin ini juga ada semacam kunciannya. Jadi di sisi kanan dan sisi kiri ini cukup kita tekan. Ini bersamaan juga ya, kiri kanan bareng. Nah, seperti ini kita tarik ke belakang. Nah, ini penampakan filter saya yang udah lama ya, udah lumayan kotor ya. Sekarang kita bawa keluar dulu untuk kita cek kebersihannya. Kalau secara sekilas ini udah cukup kotor ya. Tuh,
debunya udah wow, banyak sarang-sarang debu di sini ya. Tuh. Ini yang bisa menyebabkan kita batuk-batuk, udara di kabin jadi nggak nyaman, jadi kurang fresh ya. Jadi memang saatnya kita ganti ya. Tapi apabila teman-teman darurat, bisa sih disemprot pakai kompresor ya. Nah, ini kita gini aja debunya terbang ya. Tuh kotor ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan filter yang baru, nah di sini kita bisa lihat ya perbedaan filter yang biasa sama yang tipe karbon. Nah ini dulunya putih bersih ya, tapi seiring pemakaian udah lama, jadi warnanya berubah menjadi agak keabu-abuan, malah hampir hitam ya. Nah ini sementara yang baru, ini masih putih cuman dengan ada sedikit bercak-bercak hitam karbon aktif ya. Melepasnya cukup mudah, jadi ini dari tempatnya cukup kita tarik. Nah seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan yang baru. Seingat saya ini saya dulu beli dengan harga cukup murah ya. Jadi memang kelihatan bedanya ya. Ini yang biasa itu sirip-siripnya memang banyak, tapi dia lebih tipis. Nah ini, sementara yang tipe karbon dia lebih tebal lipatannya, meskipun secara jumlah lipatan mungkin nggak sebanyak ini ya, karena ini memang tipis. Nah lipatannya memang cuma semacam apa ya, kertas filter biasa ya, dilipat-lipat. Kalau ini yang tipe yang ada karbon aktifnya, sehingga dia lipatannya lebih tebal dan lebih besar. Kemudian untuk penggantiannya yang harus diperhatikan adalah arah atau posisi dari filter itu sendiri ya. Nah ini bisa kita lihat, ini ada bagian yang ujung seperti ini ya. Di bagian tepinya kan ada yang lembaran seperti ini. Nah ini nanti posisinya adalah di menghadap ke bawah seperti ini ya. Jadi tujuannya adalah biar masuk ke celah pengunci ini. Nah ini di tempat filternya ada semacam, nah ini ya, semacam untuk penguncinya. Nah ini rapat ya, jadi ya ini bisa dilihat, nah terkunci di selipan di tempat filter tadi ya. Nah rapat ya. Sebelum memasang filter kabin, jangan lupa bersihkan juga area console box. Nah ini bisa kita lihat ya, banyak sekali kotoran debu-debu yang terperangkap di sekitar area filter kabin. Nah ini kita bisa gunakan kanebo yang sedikit basah. Tujuannya kenapa pakai kanebo kok nggak pakai lap kering? Karena kalau pakai lap kering tuh kemungkinan debunya tuh nggak terangkat ya. Jadi kita pakai kanebo yang sedikit kita basahin. Tujuannya agar debunya itu ikut ke kanebo basah kita. Nah, ini saya lap dulu. Pastikan sampai benar-benar bersih ya. Nah sebenarnya kalau mau totalitas, jadi teman-teman sekaligus melakukan pencucian blower ya. Nah jadi di dalam sini tuh ada semacam blower. Nah itu bisa kita lihat. Nah itu blowernya. Nah ada debu di antara sirip-sirip itu ya. Itu harus kita bersihkan ya. Nah ini bisa kita lepas, nanti kita cuci sehingga udara yang tersembur dari blower itu benar-benar udara yang bersih, yang nggak ada debunya ya. Ini saya lap dulu. Nah kalau dilap ini kan bersih ya, debu-debunya hilang. Nah kalau teman-teman ingin melakukan pembersihan blower secara menyeluruh, nah jadi ini kita tutup semula ya. Jadi kita tutup dulu. Kemudian langkah selanjutnya kita harus melepas cover penutup bagian bawah ini ya. Ini ada cover penutupnya. Nah ini gampang ya, ini cukup kita tarik aja. Di sini ada penguncinya. Nah seperti ini, tarik aja ya.
Saya singkirkan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah blower AC-nya ya. Jadi di sini ada 3 buah skrup. Jadi teman-teman nanti tinggal membuka 3 buah skrup tersebut ya. 1, 2, sebelah sini ya, 3 ya. Nah, jangan lupa nanti soket fan atau blowernya ini kita lepas dahulu ya. Untuk melepasnya kita perlu siapkan obeng minus ya. Nggak usah terlalu panjang karena nanti sulit ya untuk mengaksesnya, takutnya mentok ke lantai bagian bawah. Nah, sekarang saya buka dulu. Seperti ini. Sekali lagi bautnya ada 3 ya. 1, kemudian yang samping sini. Nah, ini ya. Jangan lupa soket blower ini kita lepas dulu. Nah, ini ada penguncinya. Ini tinggal kita pencet, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Tidak terlepas. Ini baut yang bagian depan. Oke, satu lagi sebelah ini ya. Nah, ini satu lagi. Nah, ini kalau ketiga skrupnya udah kita lepas, ini blowernya turun ya. Saya kendorkan dulu. Nah, jatuh ya. Oke, kita keluarkan dulu. Kan bisa kita lihat kotor ya. Nah, debunya udah banyak ya di sirip-siripnya. Nah, ini nanti kita cuci. Nah, ini kalau bertumpuk juga pasti menyebabkan satu, filter cepat kotor, dan pasti kualitas udara di dalam kabin juga kurang bagus ya. Untuk mencucinya teman-teman nggak perlu melepaskan blower dari motornya ya. Jadi cukup disemprot pakai selang tekanan rendah aja, atau air mengalir juga boleh. Dan yang penting motornya ini jangan sampai kena air ya. Jadi kalau saya sih pakai kuas ini ya, kuas dikasih sabun cair dikit. Kalau blowernya udah basah, jadi tinggal kita kuas pelan-pelan seperti ini. Nah, ini nanti debunya juga hilang ya di sela-sela ini. Nah, kalau udah dipastikan bersih, nanti tinggal bilas ya. Tinggal bilas ulang dengan cara yang sama, dengan air mengalir yang tekanannya rendah aja ya. Nggak perlu kenceng-kenceng. Karena debu ini juga gampang kok dibersihkan ya. Maksudnya nggak sampai berkerak, susah dibersihkan. Nah, nanti pada saat pemasangan ulang pun yang harus diperhatikan, pastikan kondisi blowernya udah benar-benar kering ya. Jadi untuk mencegah terjadinya short circuit dari motor blower itu sendiri. Ini kondisi blower udah selesai kita cuci. Nah, bisa dilihat sirip-siripnya bersih ya, nggak ada debu-debu yang menempel lagi. Nah, ini siap kita pasang kembali seperti semula. Kalau ketiga skrupnya udah kita kencangkan, udah kita pasang, jangan lupa pasang kembali soket blowernya ya. Pastikan sampai bunyi klik, artinya terkunci secara sempurna.
Jangan lupa cover bawahnya kita pasang lagi ya. Nah, di sini ada pengaitnya 3. Ada 4 ya. Jadi yang dimasukkan adalah 2 ini dulu. Kemudian baru kita klik beberapa klip pengunci ini. Nah, kita pasang filter yang baru ya. Nah, jangan sampai salah posisi juga. Nah, tulisan airflow-nya harus posisinya normal seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita masukkan. Pastikan juga sampai bunyi klik ya. Nah, itu artinya udah terkunci juga. Dan terakhir, tinggal kita kembalikan box konsolnya ya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa ini pengaitnya. Nah, ini kita tarik ke bawah dulu ya. Ini kita cantolkan masuk ke sini ya. Nah, sampai klik juga ya. Nah, ini untuk memasukkan laci box atau konsul atau laci dashboard, tinggal kita tekan aja. Nah, sampai klak, artinya pengunci kanan kirinya udah masuk ya. Selesai. Oke, demikian ya tutorial penggantian filter dan cuci blower AC pada Honda Civic FD yang dapat saya bagikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Technoware.